Paja. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Ketemu lagi di Bijak Ngopi sambil ngobrol pajak. Dan hari ini saya dan Pak Agus akan membahas lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan ini kita nyambung dari video yang sebelumnya, yaitu dividen. Pada video kita yang sebelumnya di bagian dividen itu kita menyampaikan bahwa akan ada pembahasan khusus mengenai aspek pajak di masalah waris dan hibah, Pak. Ya. Nah, ini ngomongin warisan aja udah banyak pro kontranya sebetulnya ya, Pak. Ya, Tanpa harus disisipi pajak gitu. Ya. Nah, hari ini kita mungkin akan bahas itu karena warisan dan hibah ini sama-sama dalam pengertiannya mereka ini bentuknya adalah pemberian. Ya. Ya, kalau warisan itu pemberian kepada ahli waris atau penerima yang berhak dari seseorang yang sudah meninggal. Ya, kalau hibah betul. itu bisa dari siapapun kepada siapapun juga Ya, sebetulnya. betul. Karena itu sifatnya adalah pemberian. Pemberian cuma-cuma begitu Ya, ya. pemberian cuma-cuma, betul. Nah, hari ini kita mungkin berangkatnya adalah warisan ini sebetulnya bukan hal yang Hal yang khusus baru ya, ya, bukan ya. hal yang baru karena nggak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun juga ada aspek perpajakan tertentu yang mengatur si waris ini juga. Karena ketika ada seseorang yang sudah meninggal, dia memiliki sejumlah harta dan kemudian harta itu diturunkan atau dibagikan kepada ahli waris atau mereka yang berhak menerima gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya perlakuannya seperti apa, Pak? Kaitannya dengan warisan itu kan pasti berupa aset kemudian aset itu ada aset bergerak, ada aset yang tidak bergerak, maksudnya aset yang menghasilkan dan memang aset investasi aja. Ya. Bagaimana kemudian itu diwariskan, Pak, kalau di dalam negeri? Ya. Tadi syaratnya menarik ya, warisan ya. Warisan Ya. syaratnya si pemberi Yang sudah meninggal ya. Meninggal. Dan ahli warisnya bisa anak, ya, bisa Ya, cucu, cucu. dan seterusnya. Ya, ini. Di dalam Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang PPH ya. Tepatnya di pasal 4 ayat 3 ditegaskan di sana bahwa warisan ini bukan objek pajak. Itu dipertegas di Undang-Undang HPP, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya, di pasal 111 angka 2, warisan bukan objek pajak ya. Ini Mas Albi ya. Warisan bukan objek pajak yang di dalam arti bukan objek PPH, bukan objek pajak penghasilan. Tentunya nanti dengan syarat ya, yang pertama syaratnya si pewaris atau yang memberi warisan itu sudah harus melaporkan di SPT. Jadi harta yang diwariskan itu sudah dilaporkan di SPT-nya tercatat di SPT. si pewaris, betul. Ya. Kalau syarat ini nggak terpenuhi, bisa jadi akan kena PPH menjadi objek. Ya. Ya, ini. Dan sekali lagi yang dibebaskan adalah PPH-nya, yang bukan objek, ini PPH-nya. Aspek pajak atau pungutan yang lain, misalkan kalau tanah bangunan misalkan, ya PPH-nya bebas, harus ada SKP ya, tanah bebas. Tapi ketika tanah bangunan dialihkan kepada ahli waris nanti ada BPHTB, tetap kena, nggak bebas. Dan nanti si ahli waris yang menerima warisan ini, ya, itu harus melaporkan di SPT-nya ada aset yang bersumber dari warisan. Tambahan asetnya langsung masuk ya? Tambahan asetnya langsung masuk. Dilaporkan. Ya, dilaporkan di dalam SPT tahunannya. Ya, ini warisan ya. Nah, itu kan berarti kalau dalam konteks si pewarisnya sudah melaporkan itu di SPT-nya, kemudian beliaunya meninggal, dan itu dianggap sebagai warisan dan dibagikan kepada ahli waris, betul. Dan sama ahli waris dilaporkan di SPT-nya. Ya. Itu bisa dikecualikan atau bukan objek ya? Bukan objek. Persyaratannya di situ, Pak. Ya. Dan ada SKB-nya. Ada SKB-nya. Nah, pertanyaan saya kemudian kalau misalkan karena kondisinya banyak dan tadi saya ngomong pro kontra ya, Pak, di awal. Kalau ketika si warisan ini belum terbagi, ya bisa jadi, Pak Alfi. Kadang-kadang si ahli waris ini merasa sudah cukup ya, dari si ekonomi sudah cukup. Udahlah, nggak usah dibagi, itu warisan. Kita pakai sebagai kenang-kenangan aja, misalnya. Iya, katakanlah kalau rumah ya kita jadikan rumah bersama. Betul, gitu ya, itu banyak terjadi ya, banyak dalam praktek banyak sekali terjadi.
Kalau kondisinya seperti ini, Pak Alfi, berarti warisan ini merupakan warisan yang belum terbagi ya. Dan ini undang-undang kita mengatur bahwa ini sebagai salah satu subjek pajak juga. Ya, jadi selain orang pribadi, badan dan warisan yang belum dibagi dan BUT itu subjek pajak ya. Ya ada 4 ini. Sehingga warisan ini ketika belum dibagi atau tidak dibagi, diputuskan tidak dibagi, dia menjadi subjek pajak menggantikan ahli warisnya. Nanti akan subjek pajak atau wajib pajak warisan belum terbagi ini akan beralih subjek pajaknya ke ahli waris ketika sudah dibagi. Ya tadi bisa bebas pajak tadi ya, bisa bukan objek tadi. Tapi ketika tidak dibagi, diputuskan tidak dibagi, dia berlaku sebagai subjek pajak, ya. Dia menjadi subjek pajak dan ada kemungkinan dia kena pajak warisan ini. Dikenakan apanya itu? Apakah nilai warisannya? Bukan. Kalau kita kembali ke Undang-Undang PPH, yang dikenakan PPH adalah penghasilan yang diperoleh. Ya. Jadi ketika warisan ini dibiarkan, nggak ada penghasilan, ya dia statusnya subjek, tapi tidak pernah dia kena pajak. Tapi ketika warisan ini menghasilkan, barulah penghasilan jadi wajib pajak ya dia. Ya, jadi wajib pajak dan penghasilan ini akan ada efek pajaknya atau terkena pajak. Ya, jadi ini terkait dengan warisan ya, sudah dibagi atau belum, ini harus kita pisahkan juga. Ya, itu Pak Alfi. Jadi menarik ininya warisan ya. Itu poin penting sih Pak. Jadi apalagi buat teman-teman yang mungkin ya mohon maaf ya, kita sama-sama nggak ada yang kepingin sebetulnya dapat warisan karena harus meninggal dulu ya Pak, tadi syaratnya kan gitu. Ya. Tapi ketika kita memperoleh warisan dan warisan itu menghasilkan, katakanlah tanah berupa tanah kebun gitu ya Pak, yang ada hasil panen di sana, atau tanah yang memang memerlukan pengelolaan, rumah kos yang sekarang lagi musim gitu ya, rumah kos, kontrakan, guest house atau apapun itu, hotel kadang diwariskan. Katakanlah ada 2 orang, 3 orang ahli waris, kalau teman-teman sebagai seorang ahli waris memutuskan tidak membagi itu dan membiarkan itu pengelolaannya berjalan dan dapat penghasilan, ya otomatis ada kewajiban pajak yang akan timbul dan itu juga harus jadi perhatian bagi ahli waris ya. Selama mereka tidak memutuskan untuk atau memutuskan tidak untuk membagikan si warisannya ini tadi. Ya, gitu. Betul Pak Alfi. Dan seringkali juga terjadi Pak Alfi dalam praktek, misalkan ya satu keluarga begitu ada warisan, salah satu ahli waris sudah tak tebus ya. Nah kalau gitu gimana sistemnya Pak? Menarik ya. Tak tebus. Dibeli sendiri ya? Dibeli sendiri. Salah satu ahli waris dia membeli dengan cara dia memberikan uang kepada ahli waris yang lain. Ya, dipotong bagiannya gitu ya biasanya. Ya kalau seperti ini kasusnya tentunya juga prosesnya warisan ke ahli waris menjual ke salah satu ahli waris. Ya. Jadi nanti pengalian haknya akan 2 kali dari mana? Dari pewaris ke ahli waris dulu, ahli waris berpindah lagi ke yang nebus tadi. Nah yang itu objek jadinya. Kalau jadinya objek, betul. Jadi pas hitung-hitungan jangan sampai nanti malah jadi jadi bahan untuk kita ribut-ribut karena memang itu harus dibagi dulu, nggak bisa tiba-tiba dijual. Nah ketika dibagikan ke katakanlah ada 2 orang ahli waris gitu ya, dibagi berdua itu bukan objek. Tapi habis dibagi kemudian udah anggap aja ini kita bagi. Nah tak belinya, jadi ini tak kasih biasa, ya itu udah jadi jual beli biasa teman-teman. Iya betul. Ada objek di situ, nggak cuman BPHTB-nya aja, tapi ya termasuk itu nambah penghasilan ya. Betul, ya. Jadi penghasilan. Betul, ya. Pak. Ya. Jadi saya pikir itu untuk warisan ya. Karena memang pertanyaan kasus-kasus yang umum, sering ya itu. Kasusnya paling banyak itu. Jadi warisan itu kenapa dia jadi subjek ya itu tadi. Karena ada kemungkinan dia tidak terbagi atau belum. Iya, belum terbagi dan dia ada potensi penghasilan di sana. Iya. Nah, kalau hibah. Ya, hibah ini pemberian juga. Tapi nggak harus meninggal dulu yang ngasih hibah. Ya. Kalau dulu kan kita belajar di hibah ini kita bedakan sama warisan itu kan penerimanya ya Pak. Ya. Kalau warisan penerimanya mah terserah gitu. Ya betul. Siapapun bisa gitu ya. Selama itu dia tercatat sebagai ahli waris oke. Tapi kalau hibah ada ketentuan khusus kan Pak kalau dulu. Ya kalau hibah ini kadang-kadang si pemberi hibah sama si penerima hibah nggak ada hubungan sama sekali ya. Ya betul. Hibah ini juga diatur di dalam Undang-Undang PPH kita, pasal 4, ya. Juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 tahun 2020.
tentang bantuan, sumbangan serta hibah yang dikecualikan dari objek PPh. Ya. Jadi hibah ini menjadi bukan objek, tapi ada persyaratannya. Ya. Ada 6 di sini Pak Alpi ya, jenis-jenis hibah ini atau syaratnya yang dikecualikan dari objek. Saya nggak hafal, saya bacakan aja. Yang pertama adalah hibah tidak dikenakan pajak penghasilan jika diberikan kepada keluarga, saudara dalam keturunan lurus 1 derajat dan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan di antara kedua belah pihak. Jadi tidak hanya tadi saudara dalam garis lurus ya, 1 derajat ya. 1 derajat. Ya, naik 1 derajat, betul. Naik bisa naik turun ya. Anak ke orang tua ke anak. Itu bebas pajak. Tapi ada syarat lain yang mengikuti bahwa di antara pemberi dan penerima hibah tidak ada hubungan istimewa. Iya, tidak ada hubungan pekerjaan, kepemilikan dan usaha ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hibah yang diberikan kepada badan keagamaan. Ya, ini bukan objek, tapi persyaratan lainnya sama dengan yang tadi, tidak ada hubungan tadi pekerjaan ya dan seterusnya, usaha atau apa. Yang ketiga, hibah yang diberikan kepada badan pendidikan. Sama syaratnya. Syarat tambahannya sama ya. Ya. Yang berikutnya adalah hibah yang diberikan kepada badan sosial termasuk yayasan. Ya. Dengan syarat sama ya. Yang kelima adalah hibah yang diberikan kepada koperasi, syaratnya sama. Ya, yang keenam hibah yang diberikan kepada orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan syarat tambahan sama dengan yang lain. Nah itu ada pertanyaan Pak Mar. Gimana? Jadi ada salah satu perusahaan besar, ya, di mana salah satu bentuk corporate social responsibility mereka, CSR-nya itu mereka mendirikan yayasan pendidikan. Ya. Jadi mereka mendirikan lembaga pendidikan waktu itu di level preschool, kemudian PAUD ya. Jadi di pendidikan anak usia dini sampai TK. Ya. Gitu. Nah, itu mereka sampai harus bertanya karena dianggap melakukan ada transaksi. Karena yayasan itu diatasnamakannya sebetulnya bukan milik perusahaan, tapi bagian dari pemegang yayasan itu adalah komisaris dari PT tersebut, gitu Pak. Mereka menghibahkan kayak unit, alat peraga pendidikan dan yang lain gitu. Itu sampai harus tanya kenapa saya harus sampai ngurus ada TV Doc, ada yang lain macam-macam, dianggap ada transaksi yang berseberangan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari perusahaan sendiri, contohnya ya teman-teman kayak gitu. Jadi kalau dari perusahaan sendiri, kalau hibah, tapi itu hibahnya dalam bentuk CSR atau paling tidak ada unsur di dalamnya yang sama, hubungan istimewa baik itu kepemilikan atau pemiliknya yang sama, kena ya Pak? Yang pertama harus tegaskan bahwa pemberian ini dalam berupa hibah ya. Hibah? Harus tegaskan, hibah. Hibah? Ya. Surat pernyataannya hibah? Hibah, itu yang pertama. Yang kedua, pihak yang mengibahkan, apakah ada kepentingan di situ? Dalam arti mengambil sesuatu, mengharapkan sesuatu dari yayasannya ini. Ya. Nah, kalau ternyata dia mengharapkan sesuatu dari yayasannya ini tadi, ya berarti ya ada hubungan usaha juga. Tapi ketika yang beri hibah ini sama sekali tidak mengharapkan sesuatu, ya sudah, saya hibahkan. Pendapat saya ya ini termasuk bebas juga seharusnya. Karena hanya menyalurkan dana CSR-nya mereka juga, tapi tidak keluar ke CSR bentukannya sendiri. Betul, gitu. Dan tidak berharap sesuatu dari yang dikasih hibah ini. Tapi memang kalau skeptisme ya kita ngelihatnya sama kayak, oh jangan-jangan emang sengaja lagi duitnya dilemparin ke situ kali ya. Betul. Jadi arahnya ke sana ya. Harus bisa membuktikan bahwa kita sama sekali nggak berharap apapun dari yayasan yang kita bentuk ini. Ya. Jadi memang ya walaupun bentuknya sama-sama pemberian, tapi ya dari aspek pajaknya juga berbeda ya Pak. Maksudnya berbeda adalah tadi penerimanya yang pertama. Jadi ada batasan yang lebih konkret di hibah bahwa 1 derajat tadi dan syaratnya adalah tidak ada hubungan tadi ya. Betul. Secara khusus dan itu ke semua
penerima, mau tadi orang pribadi, keluarga tadi, Ya, atau kemudian yayasan, ya, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, dan yang lain tadi ya Pak, UMKM. ya betul. Jadi sekali lagi ini sama dengan warisan Pak Alfi ya. Jadi kalau hibah ini yang dibebaskan atau dikecualikan dari objek ini adalah PPh ya. Ya, PPh-nya. Ya, tapi yang mengikuti yang lain, yang nanti kayak PPhtB tetap ya. karena tetap nanti akan kena ya PPhtB. Ya, tuh. ya simpel sih kalau hibah ini. Ya. Tapi tadi yang bebas atau bukan objek itu ada 6 poin tadi ya yang harus kita pahami bersama bahwa ada hibah yang bukan objek ya, bukan objek pajak. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaan-pertanyaan terkait sama warisan sama hibah sudah saya sampaikan dan hari ini sudah dijawab juga sama Pak Agus. Jadi sebetulnya tidak serumit itu selama kita memahami, dan tadi mungkin garis bawahnya ya kalau diwaris tadi penerimanya bisa siapapun, tapi ya tadi dengan syarat-syarat tertentu juga, dan yang dibebaskan itu adalah ketika kita menerima nilai warisannya atau nilai hibahnya. Tapi aspek pajak yang lain apabila itu timbul dari penyerahannya itu masih tetap berlaku ya Pak? Ya, betul. Dan itu hanya berlaku satu kali aja. Ya. Kayak tadi kalau warisan habis dibagikan kemudian dibeli sendiri, ya itu akhirnya jadi objek pajak juga Objek ya, juga, penghasilan ya. yang merupakan objek. Ya. Itu jawabannya. Nah, mungkin kalau teman-teman sekalian butuh detail lagi, teman-teman bisa pantau terus ke semua sosial media kita di Cipta Sarana Cendekia. Apalagi dalam waktu dekat ini akan ada banyak batch kelas yang buka terkait dengan kelas online dan offline, terkait dengan akuntansi dan perpajakan. Jadi teman-teman bisa mungkin bergabung ke sana untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan lebih detail lagi terkait semua aspek perpajakan yang ada di Indonesia. Mungkin itu, saya terima kasih banyak Pak Agus. Nanti kita ketemu lagi di topik berikutnya. Saya masih harus sortir lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk selalu pantau kita di @Cipta Sarana Cendekia. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.